Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila dengan NIM 2012 ingin memenuhi tugas perbandingan pendidikan di negara Indonesia. Saya ingin mensurvei SMP Negeri 16 Kota Jambi. Ini mensurvei Saya Riki Ofnanto, guru SMP Negeri 16 Kota Jambi. Saya wakil kepala sekolah. langsung saja ke pertanyaan. Pertanyaan pertama itu kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 16 Kota Jambi ini kurikulum apa? Baik, untuk SMP Negeri 16 Kota Jambi itu kita mempergunakan dua pendekatan kurikulum. Untuk kurikulum K13 kita masih pakai, tapi lebih dominan ke kelas 8 dan kelas 9. Tapi untuk kurikulum Merdeka itu kita terapkan di kelas 7. Nah, kita karena baru tahun ini melaksanakan kurikulum Merdeka pada kelas 7, kelas 8 dan 9. Insya Allah nanti berangsur-angsur kelas 8 sampai menuju kelas 9 sehingga semuanya menjadi kurikulum Merdeka. Lanjut Pak, tanggapan Bapak tentang wacana tentang sekolah pribadi? Saya baik, sebenarnya untuk sekolah penggerak ini merupakan sebuah sekolah yang betul-betul diakomodir, betul-betul dilaksanakan dengan prinsipnya itu kurikulum Merdeka, sehingganya nanti dalam dunia pendidikan Indonesia kurikulum Merdeka ini merupakan sebuah sasaran yang mengedepankan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam penerapannya itu sekolah penggerak menjadi kunci atau titik fokus pertama untuk bisa dilihat nanti di depan-depan berada. Isinya itu misi ya. Kalau dari misinya kita itu adalah pertama menciptakan siswa yang memiliki karakter unggul dalam dunia pendidikan. 32 lomba dengan masing-masing kelas itu totalnya hampir sama, ada yang 32, ada yang 31, ada yang 30. Segi UN, anak-anak juga mengikuti ujian secara komputer atau berbasis komputer. Kalau secara US dan sekolah juga kami gunakan secara berbasis komputer. Cuma perbedaannya itu saja, yang satu UN, yang satu US. Kalau US soalnya diserahkan kepada sekolah yang bersangkutan. Nilai positifnya adalah untuk soal US itu diserahkan kepada guru yang bersangkutan pada sekolah tersebut. Jadi guru yang tahu materi apa yang diajarkan, pendekatan apa yang diajarkan, metode apa yang digunakan, itu guru tersebut yang tahu. Jadi diberi kebebasan di sekolah untuk membuat soal US, mau berbasis komputer pun boleh, mau berbasis manual juga boleh. Jadi saya rasa US lebih baik. Selanjutnya Pak, perbedaan pembelajaran offline dengan online ketika pandemi. Sebenarnya terjadi banyak perbedaan yang sangat signifikan, yaitu terutama dalam hal Negeri 16 ini berada di dekat dengan jalur perkotaan, kemudian akses jalannya dekat dengan perkotaan juga, mudah diakses, mudah dijalani, mudah dicari. Kemudian juga SMP Negeri 16 Kota Jambi ini merupakan bangunan lama atau bangunan sekolah lama yang telah berdiri pada tahun 1984. Sudah lama ya, 84. Nah, jadi status kepemilikan tanahnya tanah hibah. Jadi sekarang sudah menjadi aset negara. Inilah bentuk sekolah kita. Jadi dari 32 rombel, dari 967 siswa, guru hampir mencapai 100-an ya. Tambah belum masuk TU dan yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak, yang pertama Pak, kurikulum apa yang digunakan dalam sekolah MTS 3 Talangbatu ini Pak? Ya, MTS Negeri 3 Kota Jambi sesuai dengan SK dari Menteri Agama. MTS Negeri 3 itu termasuk yang piloting atau percontohan yang menerapkan kurikulum merdeka untuk di Kota Jambi. Maka kita sekarang itu memakai kurikulum merdeka yang di kelas 7 dengan kelas 8. Yang kelas 7 dan kelas 8 berarti untuk tahun yang kedua kurikulum merdeka. Sedangkan yang kelas 9 itu masih menerapkan kurikulum lama, yaitu kurikulum 2013 yang disempurnakan. Lanjut Pak, adakah wacana tentang sekolah penggerak Pak? Kalau di Kementerian Agama nampaknya tidak ada sekolah penggerak itu. Tidak ada Pak. Tidak ada, itu adalah sekolah penggerak itu nampaknya itu program di Diknas yang di Kementerian Agama nampaknya belum diterapkan. Tujuan apa yang dipakai di dalam sekolah MTS 3 Negeri Kota Jambi? Ya, tujuannya itu kan sesuai dengan penerapan kurikulum. Kurikulum itu kan ada yang namanya, yaitu panduannya adalah KOM atau singkatan dari kurikulum operasional standar, kurikulum operasional sekolah, atau kalau di madrasah itu namanya kurikulum operasional madrasah yang disingkat dengan KOM. Jadi visi yang ada di situ, misinya ada di situ, kemudian tujuannya ada di situ. Bagaimana dengan pembiayaan di sekolah? Kalau pembiayaannya, karena kita sekolah negeri, pembiayaan itu tentu dari pemerintah atau melalui Kementerian Agama. Jadi untuk yang sekarang itu pembiayaannya itu yang disebut dengan dana operasional sekolah atau itu yang ada di DIPA. Jadi DIPA-nya sudah ada di setiap MTS itu, maka kita ada di situ. Kalau untuk pembiayaan untuk operasional sekolah. Sedangkan kalau untuk proses penggajian dan pegawai itu baik guru maupun PU itu ada di DIPA di Kementerian Agama Kota Jambi. Keadaan peserta didik dan jumlah lokalnya Pak? Kalau peserta didik itu ada jumlahnya berkisar 852 siswa. 852 siswa itu disebar ke kelas 7 sebanyak yaitu 10 kelas. Yang kelas 8 itu ada 9 kelas, kemudian yang kelas 9 itu ada 8 kelas. Maka jumlahnya 20 kelas. Keadaan dan jumlah gurunya? Keadaan jumlah gurunya itu ada jumlahnya 58 saat ini yang berstatus pegawai negeri sipil itu ada jumlahnya 50, kemudian 2 itu status honorer, yang honorer itu pun 1 itu sudah status sertifikasi, maka 56 yang PNS, kemudian 2 yang honorer. Dari sekian banyak guru itu yang 58 itu yaitu berkisar 70% itu sudah disertifikasi. Jadi sudah secara administratif itu sudah fokus. Bagaimana dengan sejarah sekolah waktu pendirinya MTS 3 Negeri Kota Jambi? Di Kementerian Agama itu selalu istilah pendiriannya itu adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat. Maka seluruh sekolah yang ada di Kementerian Agama itu berasal dari sekolah swasta yang dinegrikan oleh pemerintah, karena masyarakat itu menyerahkannya ke pemerintah baru dinegrikan. Maka MTS Negeri 3 itu dulunya adalah MTS swasta Nur Hidayah, kemudian dinegrikan menjadi MTS Talangbatu, kemudian berubah lagi itu namanya dengan MTS Negeri 3 Kota Jambi. Perbedaan ketika ada UN atau dengan tidak adanya UN?
Perbedaannya adalah yaitu gurunya lebih fleksibel untuk mengaplikasikan kurikulum itu kepada siswa sehingga targetnya itu lebih tajam sebenarnya. Karena kalau ujian nasional fokus untuk menjawab soal sehingga itu tidak mengembangkan kurikulum. Kalau sekarang karena tidak ada ujian nasional itu, guru bebas berkreasi sehingga kompetensi siswa itu lebih dirasakan. Jadi tidak terampil menjawab soal, tapi dia terampil untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Perbedaan pembelajaran metode offline dengan metode online. Kalau perbedaannya, kalau dia online itu biasanya kita terapkan pada waktu masa COVID, yaitu siswanya belajar di rumah, sedangkan gurunya ada di madrasah. Itu maka guru itu memberikan materi pembelajaran itu melalui daring atau dalam jaringan secara online. Itu ada yang memakai yaitu Zoom meeting, ada juga yang memakai itu aplikasi-aplikasi lain seperti e-learning dan sebagainya. Kalau itu yang online atau dalam jaringan. Sedangkan yang online itu atau yang disebut dengan namanya touring atau di luar jaringan itu siswa itu datang ke sekolah, belajar di kelas atau belajar di luar kelas atau belajar di tempat-tempat seperti itu laboratorium dan sebagainya di lapangan itu belajar. Kalau kita yang online itu atau yang langsung di sekolah, jadi kita terapkan itu bersifat kelas. Jadi ke dalam beberapa kelas itu yang sesuai Bagaimana keadaan hasil belajar siswa ketika online dan offline? Tentu perbedaannya itu sangat jauh. Siswa itu masih tergantung kepada arahan guru. Jadi guru itu masih berperan di dalam proses pembelajaran daripada yang online. Online itu anak itu tidak bebas untuk bertanya, tidak bebas untuk diarahkan. Lebih banyak dia itu diarahkan oleh orang tua, sementara orang tua tidak memahami materi-materi tersebut. Maka dari hasil pembelajaran itu lebih bagus dan lebih tinggi, yaitu yang langsung diarahkan oleh guru daripada yang secara online itu dalam jaringan ataupun melalui itu yang berada di rumah. Jadi hasilnya lebih tajam yang langsung dari guru. Itulah mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf Pak. Terima kasih atas partisipasinya Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau ada sesuatu yang dianggap jawabannya kita menerima siswa dari ya.